Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin hadirat para jamaah, Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah selalu kita perbarui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia-Nya yang sangat banyak yang tidak mampu kita hitung satu persatu. Mudah-mudahan seluruh nikmat itu menjadikan kita lebih dekat kepada Allah taala, dan mudah-mudahan seluruh amalan kita diterima oleh Allah Ta'ala menjadi wasilah kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Judul materi pada pagi hari ini adalah tentang 10 peristiwa bersejarah di bulan Muharram. Bulan Muharram adalah salah satu dari bulan yang disebut dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan mulia. Allah Ta'ala berfirman di surah At-Taubah ayat ke-36, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah Ta'ala itu ada 12 bulan. Fi kitabillah, pada ketetapan Allah di Lauhul Mahfuz. Yauma khalaqas samawati wal ardha, pada saat penciptaan langit dan bumi. Jadi sejak zaman dahulu, sejak zaman azali sudah ditentukan 12 bulan ini. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram, 4 bulan mulia. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tadzlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian mendolimi diri kalian pada bulan-bulan ini. Al-ayah. Hadirin rahimakumullah, para ulama tafsir memberikan penjelasan, di antaranya bahwasanya dari potongan ayat fala tadzlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian mendolimi diri kalian pada bulan ini. Ini terdapat peringatan dari kemungkaran-kemungkaran di bulan Muharram dan juga bulan mulia yang lainnya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, wa ja'ala dzamba fihinna a'dzam. Allah menjadikan dosa di bulan-bulan haram itu lebih besar. Wal amala shalihah wal ajra a'dzam, dan amal saleh serta pahala di dalamnya juga lebih agung. Ini sebuah hal yang berbanding lurus, bahwasanya amal-amal manusia ini dalam hal pelipat gandaan pahala ataupun pelipat gandaan dosa itu terkait dengan faktor waktu dan tempat. Kita melakukan amal-amal kebaikan di tanah haram, kita sholat di Masjidil Haram, ada pelipat gandaan 100.000 kali lipat. Di Masjid Nabawi 1.000 kali lipat. Di Masjidil Aqsa 500 kali lipat. Ini pelipat gandaan pahala. Begitu pula apabila ada seseorang yang melakukan kemaksiatan di tanah haram, ini juga ada konsekuensi pelipat gandaan dosanya. Karena ini tempat mulia. Kalau dinodai kesuciannya, maka akan berdampak dosa yang berlipat ganda pada pelakunya. Begitu pula pada waktu-waktu tertentu kita melakukan amal-amal, aktivitas-aktivitas yang baik, dilipat gandakan pahalanya, dan kebalikannya amal dosa dilipat gandakan
dosanya. Maka tinggal kita memilih, memanfaatkan waktu-waktu yang mulia ini untuk kebaikan ataukah keburukan. Tentunya bagi siapapun yang mukmin berakal, pasti kita memanfaatkan untuk hal yang baik. Di antaranya adalah bulan Muharram ini, yang kalau dari 4 bulan haram ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, para ulama mengatakan yang termulia di antara 4 bulan ini adalah bulan Muharram. Di antaranya jemaah sekalian ada hadis yang menganjurkan kita untuk berpuasa. Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Puasa yang paling afdal sesudah puasa Ramadan yaitu puasa pada bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Di sini ada kalimat atau kata-kata eksplisit syahrullah, bulan Allah. Walaupun semua kita milik Allah, semua makhluk ini milik Allah, tetapi kalau ada penyandaran, penisbatan makhluk kepada Khaliknya, itu suatu kemuliaan. Bait atau rumah Ka'bah disebut Baitullah, berarti itu ada kemuliaan. Ada Rasulullah, ya, Rasul yang dinisbatkan, disandarkan kepada Allah, itu menjadi kemuliaan. Nah, jadi pada saat kita melaksanakan puasa di bulan Muharram, ini fadilahnya setelah puasa Ramadan, ya, sehingga para salafus saleh kita dulu, mereka memuliakan hari-hari tertentu. Mereka memuliakan 10 hari di akhir Ramadan, terutama malam-malam. Mereka memuliakan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Dan mereka juga biasa memuliakan serta berpuasa pada 10 hari pertama di bulan Muharram ini. Ini menunjukkan kemuliaan keutamaan, sehingga kata Imam Nawawi, hadis ini menunjukkan bahwa Muharram adalah bulan yang paling mulia untuk melaksanakan puasa sunnah. Kita bisa memilih puasa sunnah di bulan Muharram ini, puasa umum dan khusus. Puasa umum silahkan kita pilih hari-hari tertentu sesuai dengan kelonggaran kita. Pada hari pertama, kedua, ketiga, pertengahan, akhir silahkan. Tidak ada batasan selama di bulan Ramadan. Sedangkan puasa khusus di bulan Muharram ini, yaitu puasa Tasu'a 9 Muharram, kemudian puasa Asyura 10 Muharram, dan ada tambahan dari mazhab Syafi'i adalah 11 Muharram. Bisa kita tambah juga membiasakan puasa-puasa sunnah di bulan Muharram yang kita sudah biasa. Puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid, puasa Daud, silahkan diperbanyak di bulan Muharram ini. Seperti tahun ini, ya, bulan ini hari Senin itu adalah puasa Senin, kemudian Selasa, hari Senin, Selasa, Rabu, ya. Ya, Senin itu puasa Senin, Selasa, Rabu itu adalah puasa Tasu'a dan puasa Asyura-nya. Kemudian Kemis itu buat niat puasa Kemis, saya lupa hitungannya. Jadi bisa kita sambung, ya, antara puasa khusus dan puasa-puasa sunnah di bulan Muharram ini. Nah, teman sekalian, selanjutnya apa saja peristiwa yang terjadi dalam sejarah yang perlu kita jadikan sebagai koreksi untuk kita semuanya ataupun evaluasi dan juga pelajaran, ya. Ada banyak peristiwa, di antaranya ada 10 hal yang kita sebutkan di sini. Allah mentakdirkan terjadinya peristiwa-peristiwa ini di bulan Muharram. Segala peristiwa tidak lepas dari takdir Allah. Allah mentakdirkan peristiwa ini terjadi di bulan Muharram, berarti ini menunjukkan keistimewaan yang ada di waktu ini. Yang pertama, yaitu diterimanya taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam ini adalah makhluk pertama di antara manusia yang Allah ciptakan, kemudian disusul oleh Hawa. Allah memberikan keistimewaan kepada 2 orang pertama, kakek nenek moyang kita ini,
hidup di surga dan mendapatkan keistimewaan, mendapatkan nikmat yang berlimpah, bahkan dihormati oleh makhluk-makhluk yang ada di sana. Malaikat sujud kepada Nabi Adam. Iblis tidak mau ya, karena membangkang, merasa posisinya digeser Nabi Adam. Nah, pada saat Nabi Adam diberikan ujian Allah Ta'ala supaya tidak memakan buah terlarang, para ulama beda pendapat, apa namanya, tidak ada nama khusus sebenarnya, tapi orang-orang menyebut buah khuldi, ya, buah yang artinya buah keabadian. Ya. Ini iblis yang memberikan bujukan kepada Nabi Adam ini membolak-balikkan sebuah aturan ya, yang harusnya buah ini tidak boleh dimakan, kalau dimakan itu akan menjadi hukuman untuk Nabi Adam, tapi iblis membalik, justru kamu kalau memakan buah ini akan abadi di surga, ya, sehingga disebut buah khuldi. Jadi Nabi Adam menjadi khilaf, dia teledor dan mengikuti perintah atau bisikan dari iblis memakan buah terlarang ini. Sehingga akibatnya Nabi Adam dikeluarkan dari surga, yang itu menurut para ulama terjadi beberapa riwayat disebutkan akibat perbuatan tersebut Allah mengeluarkan Nabi Adam alaihissalam dan Hawa dari surga. Al-Hafidz Ibnu Asakir meriwayatkan dari Mujahid, ia berkata, Allah memerintahkan dua malaikat untuk mengeluarkan Adam dan Hawa dari sisinya. Jibril melepas mahkota dari kepala Adam, sementara Mikail melepas tanda kehormatan dari jidatnya. Jadi rupanya ada simbol ya, simbol kehormatan untuk Nabi Adam ya, karena dia melakukan kekhilafan, maka dilepas mahkotanya dan juga simbol kehormatan, tanda kehormatan di jidatnya Nabi Adam ini. Selanjutnya, benda-benda berharga itu digantungkan pada sebatang dahan. Adam menyangka hukuman akan disegerakan baginya, sehingga beliau menundukkan kepalanya seraya berkata, maafkan aku ya Allah. Maka Allah berfirman kepada Nabi Adam, engkau hendak lari dariku? Adam menjawab, tidak, tetapi aku malu padamu ya Tuhanku. Inilah penyesalan yang disampaikan oleh Nabi Adam. Menurut riwayat yang berasal dari Abu Hurairah, bahwa peristiwa turunnya Nabi Adam alaihissalam ini dan Hawa ke bumi terjadi pada hari Jumat. Rasulullah SAW bersabda bahwa sebaik-baik hari yang padanya matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan. Pada hari itu juga beliau dimasukkan ke surga, dan pada hari itu pula beliau diturunkan dari surga. Dan pada hari Jumat itu juga akan terjadi hari kiamat. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi ya, hari Jumat ini fadilahnya, keutamaannya banyak ya, di antara yang disebutkan di hadis ini. Kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Kapan itu? Allahu a'lam. Tidak ada satu makhluk pun yang tahu kapan kiamat terjadi. Para malaikat tidak tahu, para rasul tidak tahu, apalagi manusia. Yang penting kita persiapkan segala sesuatunya ya, untuk menghadapi hari kiamat itu. Atas peristiwa kekhilafan itulah Allah Ta'ala mengajarkan kalimat ya. Fatalaqa Adam min rabbih kalimat. Adam menerima kalimat-kalimat doa yang isinya pertobatan Nabi Adam. Ini disebutkan di surat Al-Baqarah ayat ke-37 ya. Apa isi doanya itu disebutkan di surat Al-A'raf ayat 23. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kedua suami istri ini, Nabi Adam dan Hawa ini berdoa, berkata, Rabbana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah mendolimi kepada diri-diri kami. Wa illam taghfir lana, apabila engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak memberikan rahmat kepada kami, lanakunanna minal khasirin, maka sungguh benar-benar kami berada dalam kerugian. Inilah doa yang insyaallah sudah kita hafal semuanya.
pertobatan dari dua insan mulia, Nabi Adam dan Hawa ini. Bisa kita renungkan ya, bapak kita, ibu kita ini manusia yang diciptakan, manusia terpilih, masih saja khilaf, masih saja salah, apalagi kita anak turunnya ya. Semua tidak ada yang maksum kecuali Rasul. Semua kita ini pasti melakukan kesalahan. Dalam itu dikatakan kullu bani Adam khata'un. Semua bani Adam ini pasti salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang salah adalah bertaubat. Insan menyadari kesalahannya, menyesal. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, pada saat itulah menurut riwayat Allah menerima taubatnya Nabi Adam pada hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Imam Baihaqi mengeluarkan riwayat yang panjang terkait dengan pertaubatan Nabi Adam dan diterima taubatnya di hari Asyura. Berikut penggalan hadisnya yang artinya Allah menciptakan Adam pada hari Asyura. Demikian halnya dengan Hawa. Allah menciptakan Ibrahim di hari Asyura, dan pada hari itu pula Allah menyelamatkannya dari api dan mengganti penyembelihan ataupun Nabi Ismail yang diganti dengan domba. Allah menenggelamkan Fir'aun pada hari Asyura. Allah mengangkat Nabi Idris ke langit pada hari Asyura. Allah menyembuhkan Ayub pada hari Asyura. Allah mengangkat Isa bin Maryam juga pada hari Asyura. Demikian juga ia dilahirkan pada hari Asyura, dan Allah menerima taubat Nabi Adam pada hari Asyura. Al-Hadis ya. Jadi ini sebagai dasar, nanti akan kita sebutkan poin-poin yang disebutkan dalam hadis ini. Sehingga jemaah sekalian, pada saat Allah Ta'ala menurunkan, ya, menyebutkan di dalam hadis, Imam Baihaqi meriwayatkan ya, menyebutkan hadis serupa dengan redaksi yang singkat dari Ali, bahwasanya Rasulullah bersabda kepada seorang laki-laki, jika kamu ingin berpuasa sebulan selain puasa Ramadan, maka puasalah di bulan Muharram. Sesungguhnya di sana terdapat hari di mana Allah menerima taubat kepada suatu kaum dan akan memberikan ampunan bagi kaum yang lainnya. Rawahul Baihaqi. Ini sekaligus memberikan penguatan ya tentang fadilah puasa Muharram. Karena dengan itulah Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita, khususnya puasa Asyura. Yang kata Rasulullah, ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanah allati qablahu. Saya berharap puasa Asyura ini bisa menghapuskan dosa setahun yang lewat. Jadi dosa-dosa kecil terhapus dengan puasa Asyura. Kalau puasa Arafah 2 tahun ya, setahun yang lewat dan setahun yang akan datang. Nah, jemaah sekalian, ketika Nabi Adam diturunkan inilah beliau, atau beberapa riwayat menyebutkan Nabi Adam ini terpisah turunnya. Nabi Adam diturunkan di India, sementara Hawa diturunkan di Jeddah. Jadi disebut Jeddah ya, kota yang dekat dengan Mekah. Jeddah artinya nenek. Jadi ada korelasi antara nama Jeddah dengan nenek kita, Hawa ini. Jadi mereka saat turun mencari-cari pasangannya tidak ada. Maka Allah memberikan ilham kepada masing-masing untuk berjalan. Nabi Adam berjalan jauh dari India ke Jazirah Arab, dan ini di antara riwayat menyebutkan sebagai persyaratan taubatnya Nabi Adam. Diperintahkan untuk berjalan jauh dari India terus ke barat dan sampai di Jazirah Arab, sampai di Mekah. Nabi Adam diperintahkan untuk membangun Ka'bah yang sebelumnya ada riwayat menyebutkan dibangun oleh malaikat. Kemudian Adam setelah membangun Ka'bah ini diperintahkan untuk tawaf bersama dengan Hawa ya pada saat itu. Tapi ini riwayat ya, suatu riwayat, sebuah wacana. Jadi masing-masing Nabi Adam dan Hawa ini saling mencari-cari. Keduanya akhirnya bertemu di sebuah bukit atau bahasa Arabnya Jabal ya, Jabal Rahmah atau bukit kasih sayang yang berada di Arafah. Nah itulah ya, jadi kita saat ini kaum muslimin kalau berkunjung ke Mekah, maka mampir di padang Arafah untuk tadi bermuhasabah di bukit Rahmah, bukit kasih sayang ini. Ya kita saat berkunjung ke sana, kalau di luar hari Arafah biasa saja ya. Tapi kalau di hari Arafah maka dianjurkan untuk
doa, untuk berzikir di sana ya, sesuai dengan hari Arafahnya, bukan semata-mata bukitnya itu. Jadi inilah kisah bapak ibu kita, kakek nenek kita yang pernah khilaf pernah salah, kemudian bertaubat dan diterima taubatnya pada hari Asyura. Yang kedua, peristiwa yang terjadi di bulan Muharram yaitu kapal Nabi Nuh berlabuh dengan selamat. Nabi Nuh ini diberikan umur panjang oleh Allah Ta'ala. Disebutkan di surat Al-Ankabut ayat 14, walaqad arsala Nuhan ila qaumi. Dan sungguh kami telah utus Nabi Nuh kepada kaumnya, fala bisafihim alfa sanatin ila khamsina an. Nabi Nuh hidup selama 950 tahun. Fa'akhadahum tufan, maka Allah menimpakan kepada kaumnya banjir yang besar, wahum zalimun, pada saat mereka melakukan kezaliman. Jadi Nabi Nuh alaihissalam ketika berdakwah kepada kaumnya mendapat pertentangan dari kaumnya. Mereka tidak mengimani dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga Nabi Nuh berdoa kepada Allah Ta'ala, memohon kepada Allah Ta'ala supaya memberikan bencana kepada kaumnya. Dan Allah menerima doanya Nabi Nuh ini. Tapi sebelum turun bencana, Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh supaya membangun atau membuat perahu besar yang terbuat dari kayu. Saat Nabi Nuh membangun atau membuat perahu ini diledakin atau diejek oleh kaumnya. Ada apa kamu membuat perahu ya? Ini suasananya kering, panas, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada banjir. Buat apa kamu buat perahu? Tapi Nabi Nuh bersabar menerima pembulian dari kaumnya ini. Nah, jadi saat itu Nabi Nuh membuat kapal yang berukuran besar ya, dan terdiri dari 3 tingkat. Tingkat yang paling bawah itu untuk para binatang. Jadi binatang-binatang berada di lantai yang paling bawah. Kemudian lantai tengah itu untuk manusia. Dan lantai yang paling atas itu untuk burung-burung. Tibalah pada saat banjir datang, kawasan yang saat itu kering kerontang akhirnya penuh dengan air. Tidak ada mengira. Itulah hukuman untuk umatnya Nabi Nuh yang melakukan penolakan atau kezaliman. Sampai salah satu putranya Nabi Nuh, Kan'an ini, diperintahkan untuk menaiki perahu, tapi tetap tidak mau. Karena dia berdalih akan naik ke gunung, tidak akan tersentuh oleh air. Ternyata gunung yang tinggi itu tersentuh oleh air. Jadi kawasan bumi saat itu penuh dengan air, sehingga pada saat itulah hanya orang-orang yang menerima dakwanya Nabi Nuh ikut di kapalnya, dan mereka terombang-ambing di kapal kurang lebih selama 150 hari terombang-ambing di banjir ini. Dan akhirnya kapal ini berlabuh di sebuah bukit yang namanya Bukit Judi, di mana posisinya para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan di daerah Turkistan. Nah, jadi selamat ya setelah itu, dan yang selamat dari banjir tersebut ya hanya sedikit saja, kurang lebih hanya sekitar 80 orang yang selamat dari kaumnya Nabi Nuh ini. Rata-rata semuanya banyak menolak. 80 orang ini turun dari kapal tersebut dan akhirnya mereka menjadi komunitas yang Allah mentakdirkan bahasa mereka setelah itu berbeda-beda. Antara satu kabilah dengan yang lain berbeda-beda, termasuk di dalamnya ada bahasa Arab. Jadi karena berbeda itulah Nabi Nuh menjadi juru bicara ataupun penerjemah di antara masing-masing kabilah ini. Dari sanalah akhirnya berkembang biak manusia ya sampai kita saat ini. Jadi itulah kisah singkat bagaimana Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Nuh dari banjir ini ya dengan bahteranya. Dan itu terjadi pada bulan Muharram, bulan mulia. Ya, itulah yang bisa kita ambil pelajaran dari Nabi Nuh alaihissalam. Yang ketiga adalah tentang Nabi Ibrahim yang selamat setelah dibakar hidup-hidup. Nabi Ibrahim alaihissalam kita kenal sebagai seorang rasul, ya, pendakwah menghadapi kekejian dan kezaliman Raja Namrud di Babilonia. Nabi Ibrahim
memberikan hujah-hujah argumen-argumen kepada Raja Namrud supaya berhenti dari kesyirikannya dengan menghancurkan berhala-berhala kecil, kemudian kapaknya ditaruh di berhala yang paling besar. Maka mereka marah-marah. Nabi Ibrahim menjawab, coba tanyakan kepada berhala yang paling besar. Nah, ternyata mereka ya tidak bisa ya, berhala yang besar ini tidak bisa memberikan jawaban. Kalau dia hidup, kalau dia punya kekuatan, pasti dia akan membela kawan-kawannya. Nah, ternyata tidak ada yang seperti itu. Sehingga ada hujah dialog yang diabadikan dalam Al-Quran ketika Nabi Ibrahim mengatakan Allah menghidupkan dan mematikan, maka Raja Namrud mengambil ada 2 orang budak yang berjalan, yang dua-duanya dipanggil, yang satu dibunuh, yang satu dibiarkan. Ini menurut dia maknanya menghidupkan dan mematikan. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq. Allah memunculkan matahari dari arah sebelah timur. Fa'ti biha minal maghrib, maka coba munculkan dari sebelah barat. Fabuhital ladzi kafar, maka mulutnya terbungkam, ya tidak bisa menjawab hujah daripada Nabi Ibrahim. Akhirnya Raja Namrud marah dan memerintahkan supaya Nabi Ibrahim dibakar. Jadi semua masyarakat saat itu diperintahkan mengumpulkan kayu bakar di suatu tempat, sampai ada seorang wanita yang warga daripada masyarakat yang saat itu, dia dalam kondisi sakit tapi dia bernazar kalau kalau sembuh maka dia ikut memberikan kayu bakar itu. Dibuat sampai tertumpuk kayu bakar yang sangat tinggi, kemudian dinyalakan apinya. Nah, Nabi Ibrahim saat itu diikat di belenggu di sebuah manjanik dan dilemparkan. Manjanik ini ketapel yang besar ya, jarak jauh, karena kalau dari dekat tersambar oleh nyala api. Nah, saat itu makhluk-makhluk Allah yang berupa binatang-binatang ini memberikan pembelaan kepada Nabi Ibrahim. Mereka berusaha untuk memadamkan api tapi nggak kuasa. Binatang-binatang semampu mereka ingin memadamkan api ini, tapi nggak bisa. Yang tidak membela Nabi Ibrahim hanya satu binatang, yaitu tokek dan spesiesnya lah. Jadi tokek ini binatang yang saat itu menjulur-julurkan lidahnya untuk menghembuskan nafas ataupun udara supaya apinya semakin besar. Nah, jadi ini juga semakin turun-menurun ya. Tokek ini sampai sekarang ya, dia dalam hadis dikatakan ini makhluk yang boleh kita bunuh. Kalau kita 1 kali pukul membunuh tokek pahalanya besar. Kalau 2 kali pukulan baru mati, maka pahalanya lebih kecil. Kalau 3 kali pukulan baru mati, pahalanya lebih kecil lagi. Jadi 1 kali pukulan langsung mati itu pahalanya besar. Ini karena dulu nenek moyangnya itu yang melakukan hal yang tidak baik kepada Nabi Ibrahim, sehingga anak turunnya menerima konsekuensinya ya. Nah, jadi Allah Ta'ala memerintahkan kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api, jadilah engkau dingin dan memberikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Berapa lama Nabi Ibrahim dibakar ini ada riwayat menyebutkan selama 40 sampai 50 hari ya. Tapi dengan izin Allah Ta'ala beliau selamat dan akhirnya selamat dari panas api tersebut pada bulan Muharram, khususnya pada tanggal 10 Muharram, hari Asyura ini. Kemudian jamaah sekalian, yang ketiga adalah yang keempat yang terjadi pada bulan Muharram, yaitu Nabi Ayub alaihissalam mendapatkan kesembuhan dari sakitnya. Nabi Ayub ini seorang yang luar biasa ya, kesabarannya. Pada fase awal kehidupannya, Nabi Ayub ini mendapatkan ujian berupa kenikmatan yang banyak. Sehingga beliau orang yang rajin, orang yang soleh, rajin ibadah. Maka saat itu ada semacam kecemburuan ya dari iblis. Iblis menyimpulkan kesolihan atau ibadahnya Nabi Ayub ini disebabkan oleh nikmat yang banyak. Maka iblis minta izin pada Allah untuk memberikan ujian dengan menimpakan musibah kepada Nabi Ayub. Allah mempersilahkan. Akhirnya tertimpalah Nabi Ayub ini musibah-musibah yang sangat banyak. Harta kekayaannya satu demi satu hilang. Ternaknya habis,
peternakannya hancur, dan juga keluarganya, anak-anaknya, putra-putrinya itu meninggal dunia. Hanya tersisa istrinya. Dan dirinya kulitnya sakit, ya, semacam sakit cacar yang tidak ditemukan obatnya. Yang kalau orang melihat jijik, ya, jadi seluruh tubuhnya itu tidak bisa digerakkan kecuali mulutnya saja. Dan itu dialami kurang lebih menurut Anas bin Malik selama 13 tahun sakit Nabi Ayub ini. Luar biasa kesabarannya. Nah saat itulah Nabi Ayub berdoa kepada Allah Ta'ala. Wa Ayub idnada rabbahu, ya, ketika Ayub memohon kepada Allah, anni masaniyad durru, saya ditimpa sakit ya Allah, fa innaka wa anta arhamur rahimin, engkau adalah zat yang sangat penyayang, sangat pengasih. Jadi itu doanya Nabi Ayub yang sepertinya tidak ada unsur permintaan, tapi ini curhat saja. Tapi dengan doa itulah akhirnya Allah Ta'ala memberikan kesembuhan kepada Nabi Ayub ketika satu saat istrinya yang biasa menemani Ayub untuk buang hajat atau untuk mandi, ya, itu satu saat istrinya pergi. Kemudian Allah Ta'ala memberikan perintah kepada Nabi Ayub di dalam surat Shad, ya, itu Allah berfirman, urkud birijlik, hentakkanlah kakimu, hadza muktasalun baritun wa syarab, sehingga menjadi tempat untuk mandi dan juga untuk minum, ya. Jadi hentakan kakinya itulah yang akhirnya di situ Nabi Ayub mandi dan minum. Yang ayat ini dijadikan dasar oleh beberapa kawan aktivis PAZ, ya, untuk memberikan terapi kepada pasien itu dengan menghentakkan kaki. Jadi setelah itulah Nabi Ayub mandi dan pulih kembali. Jasadnya, fisiknya yang sebelumnya sakit itu menjadi bagus dan menjadi lebih tampan. Sehingga ketika istrinya pulang dari keluar rumah itu, istrinya kaget dan bertanya kepada Nabi Ayub, mana laki-laki suami saya tadi? Kok tadi di sini apakah dimakan serigala, diambil anjing? Kata suaminya, kamu kenapa ya? Saya ini Ayub suamimu. Istrinya kaget, ya, kaget bercampur gembira lah, ya, karena suaminya kembali dalam kondisi yang sehat walafiat. Nah saat itu Nabi Ayub karena sebelumnya sudah terlanjur, ya, ada insiden kecil, ya, pada saat Nabi Ayub kondisinya terpuruk, itu istrinya kan bekerja sebagai pembantu rumah tangga untuk menopang perekonomian, itu memotong rambutnya dan menjual. Nah, mendapat uang, terus ketika dapat uang Nabi Ayub bertanya, ini uang dari mana? Cukup banyak. Diceritakan saya menggunting rambut dan dijual. Maka Nabi Ayub mengatakan itu tidak boleh, ya. Saya bersumpah akan memukul, mencambukmu 100 kali lah, kurang lebih begitu. Nah ini sumpahnya Nabi Ayub. Yang saat itu Allah Ta'ala mendengar sumpah ini. Nah supaya Nabi Ayub tidak melanggar sumpahnya, maka Allah Ta'ala memberikan semacam solusi, ya. Jadi saat itu Nabi Ayub diperintahkan untuk mengambil seikat rumput dan dicambukkan ke istrinya. Jadi ini solusi Nabi Ayub tidak melanggar sumpahnya dan istrinya juga tidak tersakiti. Karena dipukul rumput kan tidak sakit, ya. Ini diabadikan di surat Shad ayat ke-44. Itulah kurang lebih, ya, cerita bagaimana Allah Ta'ala memberikan kesembuhan kepada Nabi Ayub ini terjadinya pada bulan Muharram. Kemudian, jamaah sekalian, yang kelima adalah Nabi Yunus alaihissalam yang keluar dan selamat dari perut ikan paus. Saat itu ada penolakan dari kaumnya Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus berdakwah, mereka menolak. Akhirnya timbul semacam kemarahan atau kejengkelan. Ini manusiawinya, ya. Seorang Nabi pun ada sifat-sifat manusiawinya. Bahkan Nabi Yunus meninggalkan kaumnya. Beliau menuju ke pelabuhan dan naik kapal. Nah ternyata kapal ini nggak bisa jalan-jalan sehingga para penumpang gelisah. Maka Nabi Yunus mengatakan di kapal ini ada orang yang marah meninggalkan kaumnya begini begitu. Kaumnya mereka tahu Nabi Yunus, mereka tidak mau menyalahkan Nabi Yunus, kemudian diambil solusi, diundi. Siapa yang muncul namanya itulah yang harus turun dari kapal. Nah, ternyata beberapa kali diundi Nabi Yunus yang muncul namanya sehingga beliau melepaskan pakaiannya dan nyemplung ke laut.
Itu sebagai solusi, dan kapalnya berjalan. Allah memberikan pertolongan kepada Nabi Yunus dengan mengutus ikan dan memakan Nabi Yunus ini. Beliau berada di dalam perut ikan paus ini. Para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan bahkan sampai 40 hari 40 malam. Nabi Yunus saat itu mendengarkan tasbihnya binatang-binatang yang di dasar laut, ada batu, mutiara dan sebagainya. Maka saat itu Allah Ta'ala mengilhamkan kepada Nabi Yunus untuk menyampaikan lafaz tasbih, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi ini lafaz yang penggalan pertama kalimat tauhid, penggalan kedua adalah kalimat tasbih, penggalan ketiga ada unsur taubatnya. Jadi itu doanya Nabi Yunus yang bisa kita amalkan ya dalam kondisi kita apapun masalah yang kita hadapi, dengan berdoa seperti Nabi Yunus inilah. Dalam hadis riwayat yang sahih ya, riwayat daripada At-Tirmidzi disebutkan, sesungguhnya tidaklah seorang muslim yang berdoa dengannya dalam suatu masalah, melainkan Allah akan mengabulkan doanya. Jadi kalau dalam kondisi-kondisi tertentu yang kita pasti dalam hidup ada masalah, kita doa seperti ini, akan ada solusi dari Allah Ta'ala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis ya, apabila barang siapa yang berdoa dengannya kepada orang yang sakit sebanyak 40 kali, maka jika ia mati dalam keadaan membawa pahala. Seperti orang mati syahid. Jika dia sembuh, maka sembuhnya dalam keadaan dosanya terampuni. Hadis riwayat Imam Hakim ya. Jadi itu bisa jadi wasilah. Kadang-kadang kita menunggui ya, keluarga kita yang sakitnya parah, maka bisa kita doa, La ilaha illa subhanaka inni kuntu minadh dhalimin sebanyak 40 kali. Bacakan zikir-zikir wirid yang lainnya ya. Nah, itu sebagai solusi lah ya. Kalau memang takdirnya itu wafat ya disegerakan, dan insya Allah itu terbaik ya daripada dia tersiksa, dan insya Allah mendapat pahala mati syahid ini. Kalau dia sembuh maka dosa-dosanya terampuni dari Allah Ta'ala. Yang keenam yang terjadi pada bulan Muharram adalah dikeluarkannya Nabi Yusuf alaihissalam dari penjara. Nabi Yusuf ini seorang nabi yang sangat tampan, yang mendapat cobaan saat itu. Di dalam keluarga besarnya ada hasad atau sifat iri dari para saudaranya, sehingga diajak keluar dan dicemplungkan ke sumur ya. Kemudian diambil oleh para pedagang, diperjualbelikan sampai ke Mesir ya. Jadi hidupnya Nabi Yusuf saat dulu itu di Palestina, kemudian diperjualbelikan sampai ke Mesir dan sampai masuk ke istana Mesir. Sehingga masuknya Yusuf inilah menjadi cobaan bagi Permaisuri, Zulaikha dan juga para wanita yang ada di istana Mesir saat itu. Mereka berusaha untuk menggodanya, terutama Permaisuri ini, tapi Yusuf tidak mau menerima godaannya, dan akhirnya Nabi Yusuf dipenjara karena menjadi suasana istana tidak kondusif lagi. Dia harus bertanggung jawab dari kegaduhan yang terjadi di istana. Padahal tidak salah apa-apa. Yang salah mereka, tapi Nabi Yusuf menjadi tertuduh, yang ini dalam bahasa sekarang dikriminalisasi, ya, dipidanakan Nabi Yusuf ini. Akhirnya masuk penjara lah Nabi Yusuf ini. Ya kalau dalam kacamata kita itu adalah sebuah musibah ya. Tetapi di dalam pandangan Allah Ta'ala justru musibah ini memberikan keberkahan ya. Ini juga pelajaran bagi kita. Di surat Yusuf ayat ke-36 Allah menyampaikan wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Pada saat Nabi Yusuf masuk ke penjara ini, masuk bersamanya dua orang pemuda. Qala ahaduhuma inni arani asiru khamra. Masing-masing dua pemuda ini akhirnya kan bermimpi ya. Yang salah satu mengatakan, saya bermimpi memeras anggur. Wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubza. Saya bermimpi dalam tidur itu membawa roti ya, kemudian diletakkan di atas kepalanya, ta'kulut tayru minhu, disambar oleh burung. Nabi takwil, coba sampaikan takwil, tafsir daripada mimpi itu. Inna naraka minal muhsinin, kami melihatku seorang yang di antara orang-orang yang baik ya. Jadi Allah Ta'ala memberikan kemampuan kepada Nabi Yusuf untuk mentakwilkan mimpi. Jadi yang memeras anggur ini ditakwilkan, kamu nanti
keluar penjara menjadi pembantu raja dan menghidangkan minuman. Kemudian kamu yang membawa roti di atas kepala itu disambar oleh burung, nanti dieksekusi, dibunuh oleh raja. Dan ternyata betul ya. Ketika Nabi Yusuf menyampaikan takwilnya itu, berkata kepada yang memeras anggur itu, Pak, sampaikan kepada raja supaya membebaskan aku nggak salah apa-apa. Nah ternyata ketika keluar, betullah terjadi ya, yang memeras anggur ini lupa, tidak menyampaikan tafsir mimpinya atau tidak menyampaikan permintaan Nabi Yusuf pada raja. Sampai satu saat ketika raja bermimpi dan tidak ada seorang pun di Mesir yang bisa mentakwilkan mimpinya raja, baru pemuda ini ingat, oh saya dulu punya kawan di penjara namanya Yusuf, pandai mentakwilkan mimpi, suruh dipanggil dan akhirnya betul Nabi Yusuf mentakwilkan mimpinya raja ya. Akan terjadi panen raya ya selama 7 tahun dan akan terjadi paceklik. Nah, solusinya apa? Nggak ada yang bisa memberi solusi. Akhirnya Nabi Yusuf diangkat sebagai bendahara Mesir. Nah, inilah keberkahan ya. Berapa lama Nabi Yusuf di penjara? Para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan 5 tahun, ada yang mengatakan sampai 7 tahun. Itu kesabaran Nabi Yusuf ya. Kalau seandainya dulu saat tahun-tahun awal pemuda yang temannya Yusuf itu menceritakan tentang Nabi Yusuf seperti ini, mungkin dia hanya keluar penjara saja. Tapi karena dia dilupakan Allah Ta'ala dan baru ingat ketika terjadi persoalan di pada mimpinya raja ini, baru di sanalah Nabi Yusuf momentumnya keluar penjara dan bisa memberikan solusi kepada raja dan akhirnya ada reward, ada balasan kepada Nabi Yusuf menjadi pejabat di Mesir. Nah inilah hikmah-hikmah yang bisa kita ambil ya, yang diantara para ulama mengatakan al-faras la ya'ti ba'dak. Sesungguhnya solusi itu tidak datang sesudahmu. Bal yadkhulu ma'aka, tetapi solusi itu masuk bersamamu. Nah, sehingga ini disebutkan ya, solusi dari masalah Nabi Yusuf itu dari temannya yang sama-sama masuk penjara tadi ya. Sehingga di antara ayat di surat Al-Isyrah, fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Wa inna ma'al usri yusra, dan sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Allah tidak mengatakan ba'dal usri ya, sesudah kesulitan, bukan, tapi ma'al usri, bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Nah, maka kalau kita ada masalah, coba kita cari solusinya kira-kira di mana bersama-sama dengan masalah ini. Nah, ketika kita mohon, berdoa, insya Allah akan diberikan solusi. Jadi Nabi Yusuf keluar penjaranya itu di bulan Muharram. Kemudian berikutnya yang ketujuh adalah Nabi Yakub disembuhkan dari kebutaan. Nabi Yakub inilah ayah daripada Nabi Yusuf yang mendapat julukan Israel. Jadi Israel itu adalah nama lain untuk Nabi Yakub. Nabi Yakub yang diberikan 12 anak tadi dan mendapat cobaan berat, anaknya Yusuf diambil dan keluar dari rumah tadi ya sampai ke Mesir, dan perpisahannya cukup panjang ya, kalau di total ya mungkin sekitar 8 tahunan antara dimasukkannya Yusuf ke sumur dan sampai dia diangkat sebagai raja Mesir ataupun pejabat di Mesir saat itu. Jadi perpisahan yang sangat lama. Beliau sering menangis, sedihnya luar biasa karena saking seringnya menangis sehingga matanya menjadi buta, ya semacam katarak lah, hanya warnanya putih, hitamnya sudah hilang. Nah, saat Nabi Yusuf terdengar ya, dan kawan saudara-saudaranya tadi dari Palestina berkunjung ke Mesir, saat itu belum tahu tentang siapa itu yang menjadi raja di Mesir ya. Nabi Yusuf mengirimkan gamisnya, disuruh untuk mengusapkan kepada ayahnya, dan ternyata ayahnya mencium ada baunya Yusuf sehingga dia yakin Nabi Yusuf ini masih hidup ya. Itu diabadikan di surat Yusuf ayat 96. Falamma anja al-bashir, ketika datang berita gembira, alqahu ala wajhihi, gamisnya diusapkan di wajahnya, fartadda basira, maka dia kembalilah penglihatannya. Kondisinya gembira dan penglihatannya menjadi kembali. Itu terjadi pada bulan Muharram ini. Yang kedelapan, yaitu peristiwa yang sangat populer. Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam bersama Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Jadi Fir'aun mengejar-ngejar Musa dan Bani Israel keluar dari Mesir dan melewati Laut Merah. Saat itu Musa
mukulkan tongkatnya dengan perintah Allah Ta'ala, maka lautan terbelah menjadi dua. Seperti bukit, dua bukit yang terbelah. Diabadikan di banyak surat, di antaranya surat Asy-Syu'ara ayat ke-63. Nah, saat Fir'aun mengejar di pertengahan laut itulah Nabi Musa memukulkan tongkatnya kembali dan Fir'aun dengan bala tentaranya tenggelam. Saat itulah ada semacam penyesalan ya dari Fir'aun, tapi penyesalan yang terlambat. Dia mau insaf ya, menyesal tapi terlambat, dan Jibril saat itu tidak rela. Fir'aun yang sudah sangat dolim kepada Nabi Musa dan kaumnya, tidak rela Jibril ini kalau Fir'aun ini bertaubat pada akhir hayatnya, sehingga Jibril mengambil tanah dari dasar laut dan menyumpalkan tanah ini di mulutnya Fir'aun, sehingga dia tidak bisa insaf, tidak bisa taubat dari kesalahannya itu. Nah, itu disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi di dalam kitab-kitab tafsir ya. Kemudian, teman sekalian, Allah Ta'ala menyelamatkan Musa tadi pada hari Asyura yang diperingati oleh orang-orang Yahudi di Madinah. Mereka puasa Asyura untuk menghormati hari ini dan bersyukur atas diselamatkannya Nabi Musa. Nabi saat melihat itu, beliau mengatakan, "Nahnu ahaqqu bi Musa minkum," kami ini lebih berhak kepada Musa daripada kalian. Maka Nabi berpuasa Asyura, dan supaya menyelisih kebiasaan Yahudi, beliau memerintahkan untuk puasa ditambah dengan tanggal 9-nya. Besok atau tahun depan, tapi ternyata beliau sudah wafat tahun depannya. Jadi ini sudah menjadi sunnah. Yang ke-9, peristiwa pada bulan Muharram adalah diangkatnya Nabi Isa alaihissalam ke atas langit. Ada permusuhan ya, ataupun konspirasi antara orang-orang Yahudi dan orang-orang Romawi. Orang-orang Yahudi ini nggak suka kepada Nabi Isa ya, banyak alasan ya, diantaranya mereka menuduh ajaran Nabi Isa ini berbeda dengan ajarannya Nabi Musa. Ini tuduhan sepihak ya, tidak ada kebenarannya. Dan Nabi Isa ini punya 12 murid yang disebut Hawariyun, yang diajarkan ilmunya kitab-kitab Injil kepada 12 muridnya ini. Ada satu murid ke-12 namanya Yudas Iskariot yang berkhianat. Yudas inilah yang menunjukkan persembunyiannya Nabi Isa bersama murid-muridnya. Jadi orang-orang Yahudi sudah berkonspirasi dengan orang-orang Romawi untuk mengejar Nabi Isa, mencari persembunyiannya. Nah, ketika saat itu 12 tambah 1 kan 13. Jadi Yudas ini ke-13 ya. Ini angka ke-13 disebut angka sial. Itu diantara latar belakangnya karena peristiwa ini. Yudas ini orang ke-13 yang saat itu Allah Ta'ala perintahkan Isa untuk keluar dari ruangan dan diambil, diangkat ke langit. Orang-orang Romawi dan Yahudi saat masuk yang mirip dengan Nabi Isa ya, ini Yudas ini dimiripkan wajahnya Allah Ta'ala sehingga dia ditangkap dan disalib serta dibunuh. Nabi Isa diselamatkan. Jadi dia yang berkhianat, dia yang menanggung resikonya atas izin Allah Ta'ala. Nabi Isa diangkat itu pada bulan Muharram. Dan nantinya pada akhir zaman Nabi Isa turun untuk membawa misi menghadapi Dajjal. Turunnya nanti di Masjid Menara Putih yang ada di Damaskus setelah sholat subuh. Nabi Isa turun dan mencari Dajjal untuk menghadapinya. Nabi Isa saat diangkat itu usianya sekitar 32 tahun. Dan sekarang di langit, nanti saat turun itu usianya sama. Ya, usia muda 32 tahun itu. Yang terakhir ke-10 yaitu persiapan hijrah Nabawi. Insya Allah ini peristiwa yang sangat populer walaupun hijrah ini tidak terjadi ya pada bulan Muharram, tetapi bulan sebelumnya. Bulan sesudahnya yaitu bulan Safar dan bulan Rabiul Awal. Tapi rencananya sudah sejak Dzulhijjah saat Bai'atul Aqabah yang kedua setelah prosesi haji di Mina ketika hari Tasyrik. Para utusan dari Yathrib itu berbaiat janji setia di Bai'atul Aqabah. Kemudian mereka merencanakan memberi motivasi Rasulullah untuk hijrah ke Yathrib. Dan akhirnya Nabi saat itu berkemas-kemas di akhir Safar. Kemudian beliau berada di Gua Sur ya selama 3 hari 3 malam. Dan beliau sampai ke Kuba itu tanggal 8 Rabiul Awal dan sampai ke Madinah itu tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi walaupun terjadinya setelah Muharram, tapi Khalifah Umar dan Utsman saat itu memberi persetujuan, yang terbaik adalah diputuskan Muharram sebagai awal tahun Hijriyah atau tahun Islam.
Alasannya adalah karena setelah pada saat Muharram ini orang-orang sudah selesai melaksanakan ibadah haji sehingga iman mereka meningkat, semangat berislamnya meningkat dan sangat tepat untuk dijadikan sebagai momentum awal tahun Islam. Jadi saat itulah ditetapkan itu terjadi kurang lebih pada tahun 17 Hijriah ya, pada saat pemerintahan Khalifah Umar. Inilah jamaah sekalian ada 10 peristiwa yang mudah-mudahan bisa memberikan informasi kepada kita dan memberikan semangat kepada kita untuk menghidupkan hari-hari di bulan Muharram dengan amal-amal yang baik dan menjauhi amal-amal yang maksiat. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.